pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini ada 3 sub pokok yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, keuangan dan aset daerah. Nah, yang pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Nah, adapun pelaksanaan terhadap pelaksanaan APBD, di mana faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD terbagi menjadi beberapa rangkaian. Yang pertama, adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD pejabat bupati. Yang kedua, DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. Yang ketiga, DPRD mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Nah, adanya keempat, adanya ketidakpercayaan dari DPRD terhadap pejabat atau eksekutif dalam penyusunan APBD. Dan yang kelima, kurangnya kompetisi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD dan peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Dan yang keenam, alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD dengan cara: yang pertama, peningkatan kompetisi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Nah, yang kedua, membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Yang keempat, peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Dan yang kelima, transparansi dalam proses penyusunan APBD dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD. Nah, pada pembahasan kedua yaitu perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah ada 4 prinsip utama. Nah, yang pertama itu perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Nah, yang ketiga, perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing. Yang keempat, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Nah, pada pokok pembahasan ketiga itu mengenai keuangan dan aset daerah. Kemudian, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tidak terhadap daerah yang meliputi
Yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penerimaan, penyimpangan, dan penyaluran. Yang keempat, penggunaan. Dan kemudian yang kelima, penata usahaan. Yang keenam, pemanfaatan. Yang ketujuh, pengamanan dan pemeliharaan. Yang kedelapan, penilaian. Nah, dan kesembilan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang kesepuluh, penghapusan. Yang ke-11 pemindah tanganan, yang ke-12 pembiayaan, dan yang terakhir tuntutan ganti rugi. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.